Bapak, Ibu, Saudara, warga GKJ Salatiga Utara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam sehat, damai sejahtera Tuhan Yesus kiranya selalu ada pada kita sekalian. Pada hari Rabu 7 Juli 2021 ini, saya akan membagikan getaran hati melalui perenungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, selalu memeliharakan kami, dan damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu selalu ada pada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi bisa meresap di dalam hati kami, memberi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita masih berkutat dengan virus COVID-19. Sudah hampir 1 tahun lebih kita mengalaminya. Mungkin kita merasa lelah, merasa jenuh. Sebenarnya kita sangat ingin virus ini segera berlalu. Tetapi nyatanya saat ini justru hadir virus yang dengan varian baru yang lebih ganas, lebih mematikan. Dan mau tidak mau kita semua menjadi, boleh dikatakan, panik, bingung menghadapi semua ini. Harus bagaimana? Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari Daud, seorang yang dikisahkan dalam Alkitab sering berperang, sering mengalami terancam jiwanya, tetapi dia selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Bagaimana rahasianya? Mari coba kita pelajari, kita baca kembali kisahnya di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser.
Ayat yang menjadi perenungan kita adalah ayat 25. Saya akan bacakan sekali lagi. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bapak, Ibu, Saudara, saya memberikan tema renungan kita adalah mengikut bimbingan Tuhan pasti menang. Salah satu kekuatan Daud yang terbesar ialah keyakinannya yang teguh bahwa pertolongan dan bimbingan Allah mutlak diperlukan di dalam dia menghadapi peperangan. Oleh sebab itu, Daud membiasakan dirinya selalu bertanya kepada Tuhan ketika ia akan maju berperang. Dalam kisah di atas ada 3 yang bisa kita simpulkan dari bacaan itu. Yang pertama, Daud selalu bertanya kepada Tuhan ketika mau berperang, maju atau tidak. Kesimpulan kedua, Tuhan menjawab pertanyaan Daud dengan 2 cara. Yang pertama, memerintahkan maju perang dan memberi mukjizat kemenangan. Ayat 19 sampai 20. Yang kedua, Tuhan memberikan petunjuk berupa strategi perang yang perlu diikuti Daud. Ini ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, saat ini kita juga sedang berada di dalam peperangan melawan virus, bukan? Nah, kalau kita perhatikan soal menghindari kerumunan, memakai masker, kemudian tidak bepergian jika tidak perlu, itu semua sebenarnya juga merupakan suatu strategi yang berupa hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menang atas virus ini. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga, Daud menang karena mengikuti bimbingan Tuhan. Ini bisa dibaca di ayat 25. Hal lain yang bisa kita lihat dari Daud ialah ia mempunyai hubungan interaktif, yaitu bisa bertanya jawab dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa antara Daud dengan Tuhan ada keintiman atau hubungan yang karib. Bagaimana dengan kita yang saat ini juga sedang berada di medan perang? Sudahkah kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu, saya mengajak supaya kita meningkatkan hubungan kekariban kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa dengan mempelajari Alkitab, lebih lagi belajar secara teratur sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan, apa yang Tuhan berkenan, apa yang Tuhan tidak berkenan. Itu yang akan menjadi hal-hal yang harus kita ikuti. Kita juga bisa meminta bimbingan Tuhan dengan berdoa sebelum kita beraktivitas. Terakhir, apakah kita mau mempercayai dan melakukan nasihat atau bimbingan Tuhan? Mungkin Tuhan tidak menjawab secara verbal dengan bersuara, tetapi seperti yang tadi diungkapkan bahwa Tuhan memberikan strategi untuk berperang, Tuhan bisa menaruh hikmat dalam pikiran dan hati kita, dan kalau kita mengikutinya, kemenangan pasti ada di pihak kita. Saya ingin membacakan sebuah ayat yang berada di Ulangan 20 ayat 4 yang demikian. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu.
Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan kita pasti menang. Demikian getaran hati yang bisa saya bagikan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah belajar dari Daud bagaimana memenangkan sebuah peperangan, yaitu selalu memohon petunjuk dan bimbingan-Mu dan menaatinya. Beri kami hati yang rindu untuk bergaul akrab dengan Engkau, supaya kami pun bisa seperti Daud, memenangkan peperangan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat, taat prokes. Tuhan memberkati.